Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis ke-1. Kebaikan berlipat karena keislaman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ida inda asana ahadukum islamahu fakullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bimisliha bi amsalha illa sabi'imatin di'fin wa kullu sayi'atin ya'maluha tuktabu lahu bimisliha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, siapa memperbagus keislamannya, maka setiap kebaikannya akan ditulis 10 hingga 700 kali lipat, sedangkan keburukannya akan ditulis 1 kali saja. Hadis kedua, syaitan datang untuk mengembuskan keraguannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti syaitana ahadukum fayaqulu man khalaqa kada wa kada hatta yaqulu lahu man khalaqa rabbuka fa idza balagha dzalik fata'ud billah wa yantahi. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasul pernah bersabda, datang setan menghampiri salah satu dari kalian dan bertanya dan mengembuskan dan bertanya-tanya, siapa yang menciptakan ini dan itu, hingga datanglah pertanyaan, siapa yang menciptakan Tuhanmu. Jika menyampai pertanyaan itu, makalah segeralah untuk bertaat kepada Allah dan berhenti untuk memikirkannya. Hadis ketiga, jika Allah mencintai seorang hamba, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ahabballahu nada Jibrila innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbu fayuhibbu Jibrila fanada Jibrila illa ahlus sama fa innallaha yuhibbu fulanan fa yuhibbu ahlus sama summa yudha'ullahu qabulu fil ard. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul pernah bersabda, jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan menyuruh kepada Jibril, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah ya. Lalu Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril menyeru kepada penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka penduduk langit mencintainya. Lalu diberikanlah penerimaannya di bumi. Hadis keempat, tidaklah diterima sholat tanpa bersuci. La yaqbalullahu sholata ahadukum ma hadasas angfusaha Ida ahdasa hatta qatu'ah. Hadis keempat, tidaklah diterima sholat tanpa bersuci. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu sholata ahadukum idza ahdasas hatta yatawadda. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidaklah diterima sholat dari salah satu kalian jika berhadas hingga berwudu. Hadis kelima, mandi 5 kali sehari ibadah seperti sholat fardu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aitum law anna an-nahara bi babi ahadikum yaqtasilu fihi kulla yawmin khamsan mama taqulu yabki min darni qalu la yabki min darni sa'an qala fadhalika mislu sawati khamsa yumi wahu hatoya.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, jika terdapat sungai di depan pintu dari salah satu kalian dan dia mandi di sungai itu 5 kali sehari, apakah tersisa kotoran walaupun sedikit? Sahabat pun menjawab, tidak tersisa pun sama sekali. Maka seperti itulah ibarat sholat 5 waktu. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Hadis ke-6, kaya sesungguhnya. Su'ila an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa gina an kasratil ard walakin gina nafsi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya kaya itu bukan dengan harta yang banyak, namun jiwa yang selalu merasa cukup. Itu hadis ke-7. 3 amalan utama. Su'ila an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyu amalin afdal. Qala imanu billahi wa rasulihi. Qila summa madza? Qala jihadu fisabilillah. Qila summa madza? Hajjul mabrur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, amalan apa yang paling afdal? Lalu beliau menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ada yang bertanya lagi, lalu apa lagi? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Ada yang bertanya kembali, apa lagi? Lalu haji mabrur. Hadis ke-8, beriman kepada Allah dan hari akhir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wa yaumil akhir fayu'di jarrahu wa man kana yu'minu billahi wa yaumil akhir falyukrim daifahu wa man kana yu'minu billahi wa yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah bermusuhan atau berbuat buruk kepada tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu kalian. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumul akhir, maka berkatalah yang baik atau berdiam. Hadis ke-9, Allah turun ke langit bumi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna tabarakta kulla lailatin ila sama'i dunya hinna yabqa min sulusul laili wa akhiri wa yaqulu man yad'uni fastajib lahu wa man yas'aluni fa'utiyahu wa man yakfiruni faghfir lahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, Tuhan kami turun ke langit 7 pada sepertiga malam dan berkata, barang siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan, dan barang siapa yang meminta kepadaku akan aku penuhi, dan barang siapa yang memohon ampun kepadaku akan aku ampuni. 10. Allah disakiti anak Adam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Qala Allahu azza wa jalla yu'dini ibna adama yasuddu anna dahru wa anna dahru uqallibul laila wan nahar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, Allah berkata, aku telah disakiti oleh anak Adam. Mereka meremehkan waktu, dan sesungguhnya akulah yang mengatur waktu, yang membolak-balikan waktu. 11. Hadis ke-11. Bisitan jiwa tak dihitung dosanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Innallaha tajawwaza li an ummati ma hadatsat bihi anfusaha ma la ta'lam au tatakallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apa yang jadi bisikan umatku selama mereka belum melakukannya dan mengatakannya. Hadis ke-12. Doa setiap nabi mustajab. Likulli nabiyin da'watun mustajabatun yad'u biha wa uridu an ahtabi'a da'wati li ummati fil akhirah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, setiap nabi pasti memiliki doa yang mustajab, dan dia pun menggunakan doa mustajab itu. Dan sekarang aku akan memberikan syafaat doaku ini untuk umatku di hari akhir nanti. Hadis 13. Shaf yang lurus. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqimus shaf fis shalah fa inna iqamatis shafi min husnis shalah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, luruskan shaf di dalam salat, karena meluruskan shaf adalah bagian dari kebagusan salat. Hadis ke-14. Waktu Jumat yang mustajab. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna fil jum'atin sa'atun la yuwaffiquha abdun muslimun qaimun yusalli fasa'allah illa a'taha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, di hari Jumat ada waktu-waktu yang mustajab di mana seorang muslim itu tidak diketahui. Dan sedangkan ia sedang berada di dalam posisi berdiri sholat, melainkan Allah akan memberinya. Hadis ke-15. Kokokan ayam dan rikikan keledai. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'tum yaqati fasallahu min fadli fa innaha ra'as malakan fa idza sami'tum nahikal khimar fataudu billah wa fa innahu ra'a syaitan. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasul pernah bersabda, jika kalian mendengar kokokan ayam, maka memintalah atau berdoalah kepada Allah. Sesungguhnya Dia melihat malaikat. Dan jika kalian mendengarkan ringkikan keledai, maka bertautlah kepada Allah, karena sesungguhnya Dia melihat setan. Alhamdulillah sudah 15 hadis. Mungkin hanya ini dari saya, Raffi Asyam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.